itu Samboto. Kalau tahu JM yang letaknya di dekat pasar 16, Iya. JM juga hampir mengalami kebangkrutan. Begitu juga dengan Giant. Giant juga mengalami penutupan hampir di seluruh Indonesia. Itu merupakan contoh simpel dan itu adalah dalam kutip perusahaan yang dapat dikatakan cukup besar. Nah, bahkan banyak, terutama pada saat COVID, setelah dan selama masa pandemi ini, banyak pengusaha, banyak entrepreneur yang gagal, banyak yang mengalami kebangkrutan. Memang benar bahwa apabila kita lihat secara luas pasti ada yang sukses, tapi tidak semuanya. Itu tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dapat menghancurkan diri sendiri. Ya. Cukup Joshua? Sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Joshua. Baik, dari Joshua, ketidakkonsistenan dapat menghancurkan diri sendiri. Joshua 2022. Oke. Selanjutnya untuk argumentasi dari Joshua boleh ditanggapin oleh Maureen, dipersilahkan Maureen. Baik, jadi memang seperti yang saya katakan tadi, menjadi entrepreneur itu tantangannya banyak sekali masalah yang bakal kita jumpai sebagai entrepreneur. Kemudian juga pasti kita juga sering dengar ya kata kalau pengusaha itu lebih sukses daripada karyawan. Namun di sini perlu ditekankan lagi, kami memilih tim entrepreneur itu bukan dari fakta bahwa pengusaha itu pasti jadi lebih sukses dibanding karyawan lain. Tetapi kami lihat dari segi karakteristik yang entrepreneur harus miliki, yaitu yang pertama tadi jiwa kreatif, berani ambil resiko, kemudian optimis, open minded. Semua kalau karakteristik ini tidak bisa kita kuasai sebagai entrepreneur, tentu saja kita akan jauh dari kata sukses itu sendiri. Maka untuk alat ukur sukses itu sebaiknya mungkin pendapat kami itu tidak diukur dari kata menjadi pengusaha, tetapi dengan menjadi lebih mendalami karakteristik entrepreneur ini sendiri sehingga kita bisa menuju ke entrepreneur yang lebih baik. Maka dari itu bisa tercapai kata sukses. Baik, cukup Maureen? Cukup. Tepuk tangan dulu dong untuk Maureen. Baik, untuk Maureen sendiri tetap memilih menjadi entrepreneur bukan hanya karena kata-kata suksesnya, tapi dengan perjuangan yang ada selama menjadi pengusaha, benar? Betul sekali. Oke, selanjutnya dari Joshua, apakah ingin menanggapi? Saya dapat menanggapan, memang benar ya bahwa tidak semua orang menjadi entrepreneur untuk menjadi sukses. Tapi ada satu titik yang perlu kita tanyakan, satu titik yang perlu kita tekankan, bahwa ini adalah pembicaraan kita tepat setelah lulus kuliah atau SMA. Apabila kita menjadi entrepreneur tepat setelah kita lulus kuliah atau SMA, kita tuh tidak memiliki skill apapun, baik manajemen uang, mental, kita tidak memiliki apapun. Itu anggapannya seperti kita baru lahir udah dicemplungin ke air, tenggelam kan? Karena itu saya baru tidak mengatakan jadi entrepreneur itu pilihan buruk, itu mah pilihan yang sangat baik, terutama untuk masa depan. Tetapi apabila kita mengatakan yang tepat setelah lulus, di mana kita tidak memiliki skill apapun, kita tidak ada persiapan apapun, modal pun tidak ada, itu ini mungkin salah saya ternyata bisa dikatakan sampai seperti bunuh diri. Karena kita tidak ada persiapan apapun, mental kita tidak ada, skill kita tidak ada, kita juga tidak bisa menilai seseorang. Kita belum terbiasa untuk menilai seseorang apakah saat kita ingin mencari tanda kutip pegawai, dia ini baik atau tidak, dapat diandalkan atau tidak, itu bisa saja menghancurkan usaha kalian. Itu tanggapannya. Baik, terima kasih Joshua, tepuk tangannya dulu. Oke, baik, seperti kata Joshua, karena kita sedang membahas setelah lulus sekolah maupun kuliah, kita belum punya skill yang memadai untuk langsung menjadi pengusaha. Jadi ketika keluar nanti seperti baru lahir langsung dicemplungin ke air. Oke, ini Joshua kayaknya kata-katanya banyak nih. Jadi kalau penonton boleh ya nanti di komentar kata-katanya, tambahin ujungnya Joshua 2022. Oke. Oke, selanjutnya dari sisi Maureen, ada ingin menanggapi? Ya, baik. Jadi memang betul, ini kan konsepnya kita setelah lulus mau langsung jadi apa? Jadi entrepreneur atau jadi karyawan. Namun balik lagi, sebelum kita menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, pasti sebelum memulai sesuatu itu pasti kita bakal buat yang namanya planning. Ada tuh namanya business plan, kayak di sekolah kami itu kami ada buat klub bisnis plan gitu. Jadi sebelum buat bisnis kita bakal susun planning secara sistematis, kemudian sesuai dengan konsep, visi, misi yang kita angkat ke dalam usaha kita. Jadi kalau misal statement
setelah lulus tuh langsung ibarat cemplungin ke air, langsung berenang itu takutnya nggak bisa. Itu sebenarnya bisa, asalkan kan menjadi entrepreneur itu harus penuh pertimbangan tuh. Ada banyak sisi yang harus kita pertimbangkan sebelum mengembangkan sebuah aktivitas bisnis. Makanya kita perlu planning sehingga semua ide yang mau kita kembangkan itu tersusun dengan rapi, sistematis. Kemudian kita juga di dalam proses menciptakan kegiatan bisnis ini, kita bisa mengembangkan soft skill kita. Kita bisa berkembang, diri kita bisa berkembang lebih maju. Bukannya langsung cemplung gitu, bukan. Tapi kita membuat planning yang sistematis. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Maureen. Baik, dari Maureen, jadi kita sebelum memulai entrepreneur tentunya ada planning. Sehingga nanti ketika dijalankan rencananya akan berjalan dengan baik dan nanti bisa menjadi konsisten mendapatkan hasil yang baik pula karena usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, dari Yosua, apakah ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan satu, memang benar pasti ada planning, pasti. Tetapi ada satu hal perlu kita ingat, dunia ini tuh terlalu kita tidak bisa membaca masa depan, benar kan? Iya. Nah, masalahnya, mas bagus apa planning kita, apabila ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan, pasti planning harus maju. Contohnya pada saat pandemi COVID, pasti saya yakin pasti ada banyak pengusaha yang ingin usahanya tidak sesuai plan. Tapi banyak karena datang COVID, banyak usaha itu malah hancur. Memang benar, pasti ada planning dan planning itu bagus. Tetapi balik itu untuk menjadi pengusaha terlalu banyak faktor, entah itu tren, ada juga kondisi sekitar, minat masyarakat. Jadi sebagus apapun planning, apabila faktor tersebut sudah mulai masuk, itu bakal ngebuat suatu usaha jadi terganggu. Baik, terima kasih Yosua, cukup. Tepuk tangan dulu dong. Yosua, masih tetap ada faktor yang sangat riskan ketika kita walaupun sudah memiliki rencana yang matang, karena tidak ada yang tahu masa depan nantinya seperti apa, sehingga kita harus bersiap untuk resiko tersebut, benar? Baik, selanjutnya Maureen, apakah ingin menjawab tanggapannya? Dipersilakan. Baik, memang ketika kita menjadi seorang entrepreneur itu banyak masalah. Yang seperti Joshua tadi bilang, kan masalah itu faktor eksternal ya. Terlepas dari soft skill yang kita punya, terus semangat yang kita punya, tetap ada hal-hal yang bisa bikin masalah bagi bisnis kita. Itu memang betul. Namun perlu kita tekankan lagi bahwa hal ini sudah merupakan tantangan bagi entrepreneur itu sendiri. Entrepreneur itu memang ditantang karena dia buat sistem, buat konsep, buat visi misi itu sendiri. Sehingga kalau memang ada masalah yang datang ke usaha dia, itu memang udah tanggung jawab dia, sudah memang karakteristik dia untuk berpikir kritis, mencari solusi untuk masalah yang ada. Jadi bukan hanya kita ibarat bergantung dengan faktor luar yang ada, tetapi kita juga harus cari solusi. Karena menjadi entrepreneur ini bukan semata-mata untuk mencari profit, untuk mencari keuntungan, bukan. Tapi kita juga harus menumbuhkan tujuan untuk terus mengembangkan diri kita, mengembangkan soft skill seiring dengan berjalannya mendapatkan profit yang kita mau. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua sekolah. Baik, mungkin cukup untuk sesi Yosua dan juga Maureen. Selanjutnya untuk sesi Adinda dan juga Michael. Ridi, pertanyaannya masih sama. Pengusaha sudah pasti hidupnya lebih makmur dari karyawan biasa. Bagaimana pendapat kalian? Tadi yang pertama Yosua ya. Selanjutnya Michael terlebih dahulu. Terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini perdana yang saya ngomong. Iya, akhirnya bersuara Michael ya. Tadi udah nyampe semua kan. Iya. Baik, dari tadi sudah saya simak ya. Pihak dari yang mendukung untuk menjadi pegawai BUMN atau ASN itu lebih menekankan pada poin ekonomi, baik dari pendapatan, profit ataupun resiko-resiko kedepannya yang akan datang, kan? Dan juga kalian menitikberatkan pada dampak negatif atau kerugian-kerugian yang bakal dialami oleh seorang entrepreneur sendiri. Jadi balik lagi dari mosi atau pertanyaan dari moderator mengenai pengusaha itu hidupnya udah pasti makmur. Iya, saya bisa katakan bahwa seorang entrepreneur hidupnya bakal makmur. Makmur ini
digarisbawahi dalam makmurnya itu mindset. Jadi seorang entrepreneur itu bisa saja ya makmur dalam kekayaan, harta benda, tapi seorang entrepreneur pun memiliki kemakmuran di mindset. Itu yang paling penting karena seorang entrepreneur ya karakteristik khusus seorang entrepreneur itu ada banyak sekali, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya, seperti kritis, open minded, lalu optimis, kreatif, inovatif, lalu pemikirannya out of the box, dan juga seorang entrepreneur itu berani untuk mengambil resiko tentunya kan. Dan seorang entrepreneur pun memberikan kemakmurannya sendiri kepada seperti pegawai-pegawai yang bakal dia rekrut gitu kan, karena dia membangun usaha, jadi dia ngebagiin kemakmuran dia. Dan seorang entrepreneur pun bisa dibilang menciptakan lapangan pekerjaan bagi negara, bagi para pengangguran gitu kan. Mungkin sekian dulu ya. Baik, terima kasih Michael. Tepuk tangan untuk Michael. Baik, sebelum Adinda berkomentar, selanjutnya boleh teman-teman cek di layar vote kalian. Itu untuk vote tertinggi masih dipegang oleh SMA Maitreya Wira Palembang. Selanjutnya dipersilakan kepada Adinda. Oke, maaf tadi Mbak, bisa diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, pengusaha hidupnya lebih makmur dari karyawan. Bagaimana pendapat kalian? Oke, masalah di makmur ya. Kalau ASN atau pegawai negeri tentu saja sama saja makmurnya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya tentang jaminannya itu. Jaminan tersebut tidak bisa kita pungkiri bahwa itu membuat ASN menjadi lebih makmur juga. Hidupnya akan jauh lebih pasti, menjanjikan dan terjamin sampai ia meninggal bahkan. Jadi kemakmuran itu sebenarnya kalau dari pihak entrepreneur tadi bilang kalau kemakmuran di mindset, lalu apakah ASN ini tidak makmur juga di mindset? Mereka mengejar ASN juga memerlukan pendidikan, memerlukan mindset, memerlukan pikiran, memerlukan kreativitas, inovasi juga. Dan lalu menurut saya ya, bahkan menurut data-data yang saya dapatkan, bahwa bukan hanya entrepreneur yang dituntut untuk menjadi berinovasi dan kreativitas, bahkan semua manusia di zaman milenial seperti sekarang ini, bahkan pelajar pun harus dituntut menjadi berpikiran mindset yang kritis, berinovasi dan berkreatif. Jadi entrepreneur tidak bisa mengklaim bahwa karakteristik yang seperti itu hanya dimiliki oleh entrepreneur. Nah, lalu juga kemakmuran apakah sebanding dengan semua jaminan yang didapatkan oleh ini ASN? Apakah privilege-nya itu sebanding dengan faktor-faktor yang akan dialami oleh si entrepreneur ini? Seperti yang tadi rekan saya bilang. Silakan interupsi, boleh diperbolehkan? Silakan. Baik, jadi dari pihak yang mendukung pegawai BUMN ya, dari tadi ngebahasnya tentang pendapatan sama mungkin ciri karakteristik khusus itu juga dimiliki oleh seorang pegawai BUMN kan. Baik, sebenarnya ya seorang pegawai BUMN itu masih terpaku dalam sistem kerja. Jadi sistem kerjanya gimana sih? Misal ya sebuah instansi dia pastinya punya kayak peraturan rules-rulesnya gitu buat netapin, oh kamu harus seragamnya gini, jam kerjanya gini, jam pulangnya gini. Begitupun dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Dan menurut saya seorang entrepreneur itu lebih fleksibilitas dari sistem kerjanya, lebih fleksibel gitu, dan tidak terpaku dalam sistem kerja, nggak diatur-atur gitu. Lalu juga fleksibilitas dalam segi ekonomi, yang tadi tunjangan-tunjangan yang Anda sebutkan memang mungkin menggiurkan banget ya buat orang-orang di luar sana. Tapi tidakkah Anda tahu bahwa seorang entrepreneur memiliki rentang pendapatan yang sangat jauh? Misal, saya ambil contoh dari pegawai BUMN ditetapkan gaji 10 juta. Mungkin entrepreneur bisa di bawah itu 5 juta. Itu pun minimal. Tapi Anda nggak lihat maksimalnya berapa. Bisa ratusan bahkan miliaran. Itu kalau dia udah sukses. Ya. Jadi tidak bisa Anda garis bawahi bahwa tunjangan-tunjangan itu tuh udah pasti ngebuat hidup seorang pegawai BUMN atau ASN itu udah pasti makmur. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Adinda ingin dilanjutkan? Tadi dibilang bahwa tunjangan-tunjangan tersebut
tidak terlalu menjadi jaminan gitu kan. Tapi tadi dari pihak entrepreneur bilang bahwa penghasilan entrepreneur kalau ketika sudah sukses itu akan jauh melebihi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ketika dia sudah sukses itu sudah akan pasti stabil? Pasti akan turun naik kan? Nah, kita ambil contoh seperti mohon maaf kita mengambil brand Balenciaga. Oke. Itu brand yang sangat besar, benar-benar besar. Tetapi dalam waktu sedetik pun dia bisa langsung turun. Kita ambil contoh lagi seperti Giant. Nah, itu jika dibilang karena kesalahan sendiri yang Balenciaga tadi, oke, kita ambil contoh yang karena kondisi. Kita ambil Giant ketika pandemi, Giant itu merupakan supermarket yang kalian pasti tahu dong, besar dan tersebar luas di berbagai daerah. Tapi karena kondisi, mereka juga ikut bangkrut. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa entrepreneur itu bukan semata-mata buruk dan tidak menjadi pilihan, tetapi tetap menjadi pilihan yang baik. Namun jika dibandingkan dengan ASN atau pegawai negeri, tidak pastinya itu yang sangat menonjol dan tidak kestabilannya itu yang sangat menonjol. Jadi jika dijawab dengan bahwa karakteristik entrepreneur seperti itu, tetapi kita tidak bisa memungkiri fakta dong, kalau itu yang menjadi kelemahan dari entrepreneur sendiri. Baik, terima kasih Adinda. Silahkan Michael. Ya, jadi mungkin dari Giant ataupun Balenciaga itu mengalami penurunan ya. Tapi kita harus melihat di era sekarang, di mana kuliner itu lagi marak-maraknya, betul nggak? Kalau di dunia entrepreneur itu di bidang foodpreneur. Terus kita bisa ambil contoh untuk Mixway. Kalian pasti udah tahu banget ya. Itu booming banget. Harga es krim cuma gitu kan. Ya. Jadi Mixway sendiri itu baru masuk sekitar 2 tahun lalu, 2020 berarti ya. Dan itu pun masih dalam pandemi bisa dibilang. Pertama kali masuk ke Ciamplas Walk di Bandung, asalnya itu dari Republik Rakyat Tiongkok atau China. Dan pertama kali masuk itu emang ngerintisnya enggak langsung bener-bener booming kayak sekarang, tapi dalam pengelolaan, dalam perkembangan kan, terus juga dalam pemasaran yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu ngebuat Mixway dari Sumatera sampai ke Bali itu total sekarang bisa mencapai 300 outlet ya. Dan ini pun berdasarkan fakta yang diambil dari Lenex.id di bulan Juni tahun 2022. Sekian. Baik, terima kasih Michael. Adinda ingin menambahkan? Boleh, silakan. Jadi tadi dibilang diambil contoh untuk Mixu. Kita sering sebutnya Mixu, jadi nggak terbiasa, mohon maaf. Nah, jadi tadi dikatakan baru 2 tahun, tetapi pada faktanya yang saya temukan datanya itu sekitar 1.900 ribuan. Nah, lalu untuk Mixu sendiri ya, es krimnya itu bisa dilihat dari faktor perubahan global juga. Oke, mungkin dia sekarang lagi viral nih, lagi enak, lagi banyak. Tetapi lama-kelamaan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa manusia ini memiliki sifat bosan kan. Jadi ketika masyarakat sekelilingnya itu merasakan kebosanan akan makanan tersebut, maka ya kemungkinan besar dia tidak membeli lagi dong sipolnya. Nah, lalu untuk apa namanya tadi? Maaf ya, jadi apa itu? Oke, jadi menurut saya entrepreneur ini terpaku dengan kondisi sekitarnya. Sangat terpaku dengan kondisi sekitar. Iya, kayak minuman-minuman yang seperti tadi pihak entrepreneur bilang bahwa ya enak lah, intinya terpaku dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau ada perubahan global sedikit pun, maka perubahan omsetnya pun bisa langsung anjlok dan berubah. Baik, terima kasih Adinda. Lagi cukup. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua. Michael, cukup ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke debat selanjutnya, mungkin kita ada baiknya atur nafas dulu kedua belah tim, kedua kelompok atur nafas dulu, boleh minum dulu, supporter boleh ngemil dulu ya. Kita narik nafas dulu, kita break sejenak sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ada argumen, tapi sebelum itu
Sebelum argumen akhir, Mbak Nana mau info ini untuk vote-nya. Mungkin udah pada cek, udah pada yang udah pegang HP nih udah pada cek ya. Untuk saat ini vote tertinggi itu masih dipegang oleh SMA Maitreya Wira Palembang. Oke, untuk yang dari Metodis 2 Palembang mana suaranya? Lupas ya? Udah pada ngabarin teman-temannya belum? Udah. Ya, jadi dari Metodis 2 Palembang nih, kalau yang belum ngevote, yang nonton tapi belum ngevote, silakan vote. Linknya ada di profil Instagram Palmontek. Jadi vote tim favorit kesayangan kalian, atau mungkin dari sekolah lain nih yang pengen, Mbak aku pengen juga dong ikutan debat, boleh banget nanti DM di Instagram Palmontek ya teman-teman. Dan buat kamu yang nonton live di sini boleh pilih nih tim favorit kalian berdasarkan sekolah mereka. Berdasarkan nih mungkin ada teman, sahabat atau pacar kamu yang sedang ada di sini, boleh di vote. Atau berdasarkan dari sesuai dengan pendapat kalian nih, ini relevan banget nih sama aku, boleh ngevote-nya ya. Boleh sekali lagi untuk masing-masing tim boleh minta supportnya lagi deh, boleh dari Metodis 2 Palembang. Minta support dong biar menang. Anak-anak Metodis kok nggak saling tolong sih? Aduh, Metodis 2 mana nih suaranya? Ayo dong Metodis 2. Jangan scroll TikTok aja kerjaannya. Jangan scroll TikTok aja, vote kami dong di sini, wakilin sekolah loh. Gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Metodis 2. Miss siapa? Boleh? Miss Erli, Bu Christine dan Guru. Oke, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang menonton, tolong ya diinfokan. Ini anak-anaknya sedang berjuang, jangan lupa, jangan cuma nonton Ibu ya, di vote juga. Oke, selanjutnya dari Maitreya boleh sampaikan gimana? Nyobain. Boleh minta supportnya. Oke, buat penonton yang masih stay, nyimak debat kami, jangan lupa vote kami. Udah unggul juga kan, tapi kalau bisa lebih lagi lah. Lebih lagi. Oke, siap, tepuk tangan dulu dong untuk Maitreya Wira Palembang. Oke, ini udah mulai dingin lagi ya. Tadi sempat memanas ya. Oke, sebelum lanjut, Bana mau info ini buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Palmontek, boleh cek di profil Instagram Palmontek atau ke websitenya Palmontek di www.palmontek.com. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh DM Instagram Palmontek ataupun di link tree-nya itu ada kontak admin yang bisa dihubungin. Oke, lanjut di segmen selanjutnya. Di segmen terakhir, boleh habis-habisan ya. Boleh perwakilan dari masing-masing tim. Dan teman-teman, oh ya, Mana mau infoin sebentar lagi vote-nya akan ditutup, bener ya? Vote-nya akan ditutup, jadi pastiin kalian vote sekarang sebelum segmen keempat ini berakhir. Segmen keempat berakhir, maka vote-nya akan segera ditutup. Buat supporter yang pegang HP, boleh diinfoin ke teman-temannya bahwa sebentar lagi vote-nya akan ditutup. Dan itu akan diakumulasikan dengan vote yang sebelumnya yang ada di story Palmontek. Jadi pastiin kalian vote sekarang atau nanti vote-nya udah nggak dihitung, oke? Nah, untuk segmen keempat ini teman-teman boleh argumen terakhir tentang pendapat kalian mengenai ASN ataupun tentang entrepreneur. Boleh perwakilan dari masing-masing tim atau boleh keduanya menambahkan. Untuk tim yang pertama boleh langsung ke SMA Metodis 2 Palembang, dipersilakan Maureen ataupun Yosua. Oh, Adinda, sorry. Mohon maaf, boleh Adinda ataupun Yosua. Oke, untuk kesimpulannya, jika kita lihat ya dari data pelamar ASN dari 2019 sampai 2022, ini saya mendapatkan ini sumber dari Badan Kepegawaian Nasional yang resmi. Jadi di tahun 2019 itu terdapat 5.056.585 pelamar, sedangkan di 2020 itu ditiadakan karena pandemi. Lalu di 2021 terdapat 3.961.429 pelamar. Dan di tahun 2022 itu belum ada data yang pasti. Namun BKN melaporkan bahwa kuota yang dibutuhkan itu sebanyak 1.035.811. Lalu untuk pendaftar sekolah kedinasannya di 2020 itu terdapat 4.823 pendaftar. Lalu di tahun 2021 itu terdapat 288.976 pendaftar. Dan di 2022 itu terdapat 473.811
234 pendaftar. Jadi berdasarkan data ini sudah dapat kita ambil kesimpulannya bahwa mengapa banyak sekali, bahkan jutaan sekali orang-orang yang lulus dari SMA perguruan tinggi itu melamar untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Berarti mereka mengetahui dong privilege yang dari ketika mereka menjadi pegawai negeri ini sudah pasti dan terjamin. Mereka juga pasti tahu dong hak istimewanya ini sudah dapat menjamin hidup mereka. Baik, terima kasih untuk Adinda. Oke, Yosua boleh silakan ditambahkan. Untuk penambahan nih, dari data ini kita juga tahu dong bahwa bukan hanya pendapatan tapi mayoritas kebanyakan orang juga berpendapat bahwa mengambil jalur ASN atau apawat sistem Jawa itu merupakan salah satu pilihan terbaik. Dari data ini menunjukkan dipasang buat-buat, datanya menunjukkan. Baik, Yosua, ada lagi yang ingin ditambahkan? Silakan. Cukup. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Metodis 2 Palembang. Baik, dari ASN sudah menyampaikan argumen akhirnya. Selanjutnya dari SMA Metria Wira Palembang, dipersilakan argumen akhir. Ya, moderator ya. Jadi mungkin banyak banget itu pelamar dari BUMN sama ASN gak berniat untuk melamar ke usaha-usaha dari entrepreneur kami. Soalnya kami seorang entrepreneur itu tentunya menciptakan lapangan kerja yang banyak sekali ya. Di samping dari resiko kerugian atau mungkin resiko yang bangkrut karena pandemi ataupun resesi segala macamnya. Namun seorang entrepreneur yang menciptakan lapangan pekerjaan tentunya sangat berdampak pada penurunan angka pengangguran, yang dimana ini merupakan efek domino yang penjelasannya mungkin tidak usah saya jelaskan lebih lanjut, karena penurunan angka pengangguran ini sendiri berpengaruh kepada tingkat ekonomi dari negara itu sendiri, menurunnya kemiskinan, lalu menurunnya tingkat kriminalitas, bahkan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan gitu ya. Dan mungkin dari rekan saya tambahin. Ya, jadi saya mau tambahkan berdasarkan data yang kami ambil dari website mliputan6.com itu tercatat sebanyak 787 perusahaan swasta per Maret 2022. Kemudian dari website katadata.co.id terdapat sekitar 41 perusahaan BUMN per Mei 2022. Ini juga sebenarnya mungkin akibat dari pandemi ya, yang sebelumnya itu lebih banyak, sekarang kan jadinya berkurang karena tentu efek dari masalah eksternal. Jadi kita lihat di sini, kita bandingkan ada ratusan perusahaan swasta dibandingkan dengan puluhan BUMN. Memang betul BUMN merekrut ribuan bahkan jutaan karyawan. Namun balik lagi, kalau kita bandingkan ratusan perusahaan swasta dengan puluhan BUMN, pastinya bakal merekrut banyak pegawai yang mana. Puluhan aja bisa ambil jutaan karyawan, apalagi ratusan perusahaan swasta. Jadi kalau misal dilihat dari jumlah karyawan, kemudian bisa nggak keluarin peran bagi negara untuk menurunin angka pengangguran, itu menurut kami dari segi entrepreneur itu bisa lebih membantu daripada BUMN. Baik, cukup boleh? Saya sih tambahin. Boleh, silakan Michael. Jadi mungkin dari segi apa ya nih? Nggak boleh kan? Nanti aja deh. Nanti aja, oke Michael cukup. Oke, mungkin karena gugup boleh kita break sebentar ya. Ingat sebentar lagi foodnya akan ditutup. Peserta boleh minum dulu, silakan minum yang ingin minum. Boleh tarik nafas, atur nafas dulu. Setelah ini kita ada tanggapan terakhir ya dari masing-masing tim menanggapi argumen akhir dari lawannya masing-masing. Mungkin kita break sebentar ya. Michael boleh? Oke, balik lagi di Palkotek Debat Club bersama SMA Metodis 2 Palembang. Dan juga SMA Metria Wira Palembang. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, seperti yang tadi Mbak Nana janjikan, sebelum kita mulai, kita mau tutup vote-nya terlebih dahulu. Kita
Kita tutup vote-nya sama-sama ya. Dimulai dari hitungan berapa? 5 ya? Oke, siap. Hitung bareng-bareng ya semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi teman-teman yang tadi udah vote, hasil vote-nya akan dikalkulasikan di akhir nanti oleh tim manajemennya. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau nge-vote lagi udah lewat ya. Jadi untuk selanjutnya balik ke argumentasi yang tadi dari SMA Maitra Wira, masih ada argumentasi yang mau diselesaikan? Boleh, silakan. Jadi yang tadi saya ingin sampaikan itu banyak sekali yang melamar dari pegawai BUMN atau ASN sampai berjuta-juta itu beneran dia mau melamar atas passion dia maupun kerja di BUMN atau ASN atau tergiur karena semata-mata tunjangannya gede padahal dia punya passion di sisi lain dia pengen ngebuka usaha namun ada faktor X seperti kekurangan modal ataupun faktor-faktor lainnya jadi dia lebih memilih untuk melamar pekerjaan di BUMN atau ASN itu yang harus dipertanyakan. Baik, terima kasih Michael, tepuk tangan dulu dong. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan menanggapi masing-masing argumen terakhir ya. Tadi dari Metodis 2 sudah menyampaikan argumen terakhirnya, sedangkan dari Metodis 2 juga telah menyampaikan argumen terakhirnya. Boleh untuk ditanggapi yang pertama karena tadi Metodis 2 yang terlebih dahulu menyampaikan argumen. Silakan bagi Maitreya untuk menyampaikan pendapat kalian mengenai argumen mereka sebelumnya. Boleh baik Maureen ataupun Michael. Yang terakhir tadi disampaikan argumen terakhir mengenai data-data yang sudah disampaikan oleh Adinda dan juga oleh Yosua ya. Boleh disampaikan yang terakhirnya aja. Oh gitu. Ya mohon maaf. Jadi untuk dari Michael dan Maureen cukup. Oke. Selanjutnya dari sisi Adinda dan juga Yosua ingin menyampaikan tanggapan, silakan. Saya ingin menanggapi yang sebelum break tadi yang mereka bilang kalau perusahaan swasta itu lebih banyak dari perusahaan negeri. Tapi kita tidak bisa melihat fakta bahwa perusahaan swasta sering kali melakukan PHK. Kita ambil contoh lagi di COVID kemarin, mereka melakukan PHK itu habis-habisan. Mereka melakukan PHK itu habis-habisan. Lalu apakah itu sebanding dengan lapangan kerja yang mereka buka? Untuk tanggapan selanjutnya, Dan ada satu fakta lagi tidak bisa kita lupakan. Memang benar bahwa perusahaan swasta itu membuka lapangan pekerjaan lebih besar, ya lebih besar, bisa dikatakan lebih menolong. Tetapi apakah itu menjamin bahwa setiap pegawainya itu makmur? Apakah menjamin setiap pegawai itu bekerja di sana pada meminta? Memang benar bahwa swasta lebih menolong, tetapi apabila kita bekerja di BUMN, hidup kita itu jadi lebih makmur karena ada tunjangan tadi yang kita bilang dari awal, tunjangannya lebih banyak, tidak terjamin sampai akhir hayat. Oke, baik, cukup Yosua, Adinda. Baik, terima kasih untuk Michael dan Maureen. Apakah ingin menanggapi? Boleh, silahkan. Terakhir ya. Oke, izinkan saya menanggapi tanggapan dari Adinda tadi. Memang betul, perusahaan swasta itu ada beberapa PHK pegawai-pegawai, khususnya waktu itu kan pernah pandemi ya. Semua bisnis jalankan swasta, mungkin BUMN itu juga pasti ada pengaruh yang disebabkan oleh pandemi. Nah, perlu kita tekankan kalau bukan cuma swasta aja yang bisa PHK, tetapi dari BUMN sendiri bisa bukan PHK, tapi bisa ditutup BUMN-nya, dia bisa pensiun. Karena seperti data yang kami cari dari website katadata.co.id tadi, kan per Mei 2022 itu ada sekitar 41 BUMN di Indonesia. Itu pun dari sebelumnya dari ratusan berkurang menjadi 77, kemudian turun lagi ke 41. Nah, ini menunjukkan kalau BUMN itu jumlahnya juga nggak tetap, bisa berkurang. Dengan berkurangnya BUMN, tentu saja banyak pegawai yang tiba-tiba pensiun. Jadi bukan cuma pegawai dari entrepreneur yang bisa berdampak, tetapi juga pegawai dari BUMN. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali faktor X seperti pandemi atau apa gitu yang bisa
bisa mempengaruhi lapangan bisnis. Jadi BUMN juga bisa terpengaruh. Mungkin seperti itu. Oke, silakan Mbak. Jadi buat masyarakat di luar sana yang memang memiliki karakteristik khusus yang mengarah ke seorang entrepreneur ya, berani ngambil resiko, terus juga berani untuk mencoba segala sesuatu, nggak takut buat gagal, itu yang paling penting. Jadi lebih baik Anda coba buat masuk ke dunia entrepreneur dulu, ketimbang Anda langsung kayak pasrah, bukan pasrah sih, lebih ke Anda melamar ke pekerjaan yang tetap, bisa dibilang tetap dan pasti stabil, ketimbang Anda mencoba sesuatu yang mungkin justru memuaskan rasa minat Anda. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Adinda dan juga Yosua. Untuk yang perkataan Mbak Wendy tadi soal PHK, memang benar BUMN pasti mengalami kesulitan kasih dia total BUMN juga dituangin. Tetapi ada satu hal perlu kita garis bawahi. Pegawai swasta apabila mengalami PHK, dia tidak menerima sedikit sepeser pun gaji. Apabila BUMN walaupun dia tanda kutip mengalami penutupan, dia masih mendapat uang pensiun. Jadi walaupun mengalami penutupan, BUMN masih tanda kutip menolong, masih menjamin bahwa mantan pegawainya tidak untuk swasta. Baik, terima kasih Yosua. Cukup? Dan Oh, boleh Adinda, Tadi silakan. kata Michael ya, katanya lebih baik memilih untuk menjadi pengusaha dulu daripada bisa dibilang pasrah, bukan pasrah, tapi memilih untuk menjadi pegawai tetap. Tapi jika kita lihat bahwa pengusaha itu membutuhkan modal, jika kita bandingkan, akankah lebih baik lagi kita mencari pengalaman kerja dulu? Karena menjadi pengusaha itu, menjadi entrepreneur kan resikonya besar banget. Nah, kita menjadi ASN, kita mencari modal pengalaman kerja. Modal tersebut bisa dipakai untuk pengusaha. Jadi, simpelnya pengusaha dan entrepreneur, pengusaha dan pegawai ini saling berkaitan. Baik, terima kasih Adinda. Tepuk tangan dulu untuk kedua sekolah. Baik, mungkin untuk debatnya sudah cukup. Setelah ini kita akan mendengarkan konklusi masing-masing. Boleh disampaikan secara singkat, padat, sepadat-padatnya, paling sejelas-jelasnya dari masing-masing sekolah ya. Apa yang ingin kalian sampaikan dari sisi ASN maupun dari sisi entrepreneur. Karena debat kali ini sekali lagi tujuannya bukan untuk mencari siapa yang lebih baik, siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus, tapi untuk melihat dari berbagai perspektif ataupun dari berbagai sisi tentang pandangan kita, apalagi kita yang masih generasi muda ya, yang masih generasi muda saat ini. Jadi Pak Poltek Debat Club menjadi wadah untuk mengungkapkan pendapat ataupun berargumentasi ya. Mungkin bisa dibantu untuk konklusinya, boleh dari sisi mana ya? Yang mana dulu nih yang mau ngomong? Oh, Metra Mira, boleh. Oh iya, udah boleh. Dari Metra, silakan menyampaikan konklusi teman-teman. Oke, kalau kesimpulan dari saya sendiri, menjadi entrepreneur itu bukan semata-mata hanya mencari profit, mencari keuntungan, tetapi juga menjadi seorang entrepreneur itu kan artinya kita menjalankan sebuah usaha sesuai dengan visi misi, konsep, kemudian juga sistem sendiri. Maka di sini kita harus punya prinsip yang tegas sesuai dengan komitmen kita. Kita harus bisa terus berprinsip kalau dalam menjalankan sebuah bisnis ini bukan cuma tentang profit, tapi tentang pengembangan diri juga. Kita sebagai manusia tentunya harus terus belajar, melawan rasa takut, mengambil resiko, semua tantangan kita jalani dengan menjadi seorang entrepreneur. Jadi kalau menjadi entrepreneur menurut saya sendiri merupakan sebuah win-win solution. Untuk dalam segi keuangan kita bisa dapat profit, lalu segi pengembangan diri kita juga bisa berkembang dengan lebih baik. Baik, cukup. Tepuk tangan dulu dong untuk SMA Udah. Oke, selanjutnya dari SMA Metodis 2 Palembang, dipersilahkan. Kalau saya kesimpulan saya bisa ambil memang entrepreneur itu dia lebih tanda kutip lebih bagus. Tetapi untuk seseorang yang baru lulus kuliah atau lulus SMA di mana kita tidak memiliki pengalaman, kita tidak memiliki tanda kutip modal, merupakan hal utama yang harus dimiliki, karena tanpa modal tidak ada usaha bisa dibuka. Jadi saya lebih menyarankan
karena ini pilihan paling aman dan paling terjamin untuk apabila Anda setelah lulus kuliah atau SMA kalian lebih bisa mengambil ASN. Tetapi apabila Anda sudah lumayan jauh di batas sudah 15 tahun dan bekerja 10 tahun bekerja, ya terserah masih menjadi entrepreneur atau masih muda. Jadi bagi keputusan di tangan Anda. Baik, terima kasih. Cukup. Tepuk tangan dulu dong untuk Metodis 2 Palembang. Oke. Pemenang vote sudah ada di tangan Mbak Nana. Karena sekarang sudah pakai handphone, jadi nggak perlu oper-oper kertas ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang vote, tapi sebelum itu yang habis berdebat boleh minum dulu, boleh. Ini mau langsung diumumin nggak? Atau nanti aja? Gimana? Gantung. Sering di ghosting nggak? Oh, sering. Sering. Kalau mereka sering di ghosting atau meng-ghosting? Nggak tahu ya, no comment. No comment. Jangan-jangan sering meng-ghosting ya? Iya Pak Jeki ya? Sering meng-ghosting. Kalau Adinda sering di ghosting atau meng-ghosting? Netral. Netral. Kalau Maure? No comment. Ini dua ini nih kenapa ya no comment ya? Menjaga private ya? Bahaya. Atau ada hatinya jaga? Aduh, Michael gagap-gagapnya nih. Oke, mungkin ada yang nonton ya di sini. Mohon maaf, ini hanya hiburan ya, bercanda. Takutnya nanti Michael ada yang marah ya di sini ya? Enggak beneran. Oh, enggak nonton juga, enggak dikabarin sengaja. Oke, mungkin untuk pemenang vote-nya itu untuk yang vote kurang lebih 1000 plus orang yang sudah nge-vote, dan untuk selisih vote-nya itu sangat sedikit sebenarnya, sangat sedikit. Jadi mungkin nggak sampai 100, jadi dari 1000-an lebih yang nge-vote itu nggak sampai 100 selisihnya, jadi sangat deket ya. Tapi sebelum itu, Mbak Nana mau info dulu nih, kalau kalian cari info tentang Palkomtek itu boleh di www.palkomtek.com atau hubungin adminnya di Linktree Instagram Palkomtek, itu ada nomor adminnya. Dan kalau kalian mau cari-cari info boleh scroll Instagramnya Palkomtek, profilnya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu tentang SMA Maitreya Wira lebih lanjut, boleh cek di mana? Maitreya Wira School Palembang. Maitreya Wira School Palembang Instagram. Instagram kamu. SMA Maitreya Wira Palembang ya. SMA Maitreya Wira Palembang. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang SMA Metodis 2 Palembang, boleh cek di mana? Kalian boleh cek di Instagram Metodis 2 Palembang, atau kalian juga bisa mencari tahunya di website Metodis 2 Palembang. Juga terdapat di bio IG-nya. Ada di bio IG, jadi lengkap banget ya kalau teman-teman mau akses. Boleh silakan Michael. Apa promosi dong? Kalian yang mungkin penasaran dengan serangkaian kegiatan yang ada di SMA Maitreya Wira Palembang, kalian boleh cek dokumentasinya itu di IG OSIS SMA Maitreya Wira Palembang. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kedua sekolah. Oke, ini kita umumin dulu ya. Untuk total vote hari ini, yang pertama dari SMA Metodis 2 Palembang setelah dikalkulasi itu mendapatkan jumlah vote sebesar 506 vote. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari SMA Maitreya Wira mendapatkan vote sejumlah 532 vote. Jadi dari jumlah vote-nya yang hanya selisih 26 vote. Selisihnya sangat sedikit, hanya 26 vote. Dan untuk pemenang vote dimenangkan oleh SMA Maitreya Wira Palembang.